Masa kekuasaan Belanda kedua, tahun 1816 sampai tahun 1942. Konferensi London mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Pemerintah Belanda sendiri sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah, terutama disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan penduduk Prancis serta untuk membayar utang-utang VOC. Maka, pemerintah Belanda mengangkat Van der Capellen tahun 1816 sampai 1826 sebagai gubernur jenderal dengan mengemban tugas penting mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri jajahan sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong. Kedatangan kembali Belanda ini disambut berbagai perlawanan, di antaranya Perang Saparua di tahun 1817, perlawanan Sultan Palembang di tahun 1818 sampai tahun 1825, Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, Perang Padri di tahun 1815 sampai 1838, dan terakhir ada Perang Boni tahun 1824. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari krisis ekonomi, diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Tugas utamanya menggali dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijakan pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Rakyat tidak mungkin menanam tanaman itu dengan sukarela, melainkan harus dipaksa atau kerja rodi. 1. Kebijakan tanam paksa. Johannes van den Bosch 1830 sampai 1870, yaitu disebut sebagai tanam paksa atau selanjutnya disingkat TP, karena dalam praktiknya karya dipaksa menanam tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Sistem TP diperkenalan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 di seluruh Pulau Jawa. 18 karesidenan atau asisten menjadi pusat area TP. Menjelang tahun 1840, sistem ini sepenuhnya berjalan di Jawa. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda seluruhnya. Tanah yang digunakan dalam tanaman paksa atau wajib itu dikenal pajak. Sistem TP juga banyak menyita tenaga untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi sistem TP. Bagi pemerintah Hindia sampai Belanda, sistem ini berhasil dengan luar biasa. Tujuan dikeluarkan Undang-Undang Agraria adalah 1. Melindungi hak petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. 2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewakan tanah dari penduduk Indonesia. 3. Membuka kesempatan kerja. 2. Kebijakan pintu terbuka (1870 sampai 1900), eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Latar belakang pelaksanaan kebijakan pintu terbuka di Indonesia tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19. Perubahan politik di Belanda pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu. Sebagai pemenang, partai itu berhak membentuk pemerintahan. Pengaruh revolusi industri. Pada masa ini, revolusi industri yang terjadi sejak 1750 di Inggris telah memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian Belanda. B. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka. Di Indonesia, sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Sebagai landasan, Parlemen Belanda meluncurkan undang-undang yang telah disebut sebelum Undang-Undang Agraria dan Undangan Gula pada 1870. C. Reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Praktik eksplorasi dalam penerapan kebijakan PT membuat kaum humanis bersuara lantang. Politik etis 1901.
Politik etis 1901 mencakup dua bidang, politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para pengawas PE menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi, eksploitasi agraria. Tampak dalam bentuk penggunaan lahan, baik lahan produktif yang sedang dikerjakan rakyat, lahan kosong yang masih berupa hutan untuk dijadikan perkebunan, serta area perkembangan. Irigasi, pengaliran dialihkan dengan hanya ke tanah-tanah perkebunan swasta, bukan ke tanah-tanah pertanian rakyat. Edukasi, diselenggarakan dua macam pengarahan. Pertama, untuk anak-anak pegawai negeri, bangsa, dan orang-orang yang mampu. UN. Kedua, untuk rakyat biasa yang hanya diberi pengantar. Migrasi, keluar Pulau Jawa ternyata tujuan ke perkebunan-perkebunan swasta dan perkebunan milik pengusaha-pengusahaan Belanda dan swasta asing.